الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسن. اهدنا الصراط المستقيم. الضالين آمين. Kita dengarkan sedikit dari manaqibnya Habib Abdullah bin Umar. Perjalanan beliau mulai dari Bandung sampai beliau menuju ke kota Hadramaut. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah perjalanan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu dari kota Bandung sampai Hadramaut. Al-Habib Abdullah bin Umar mempunyai keutamaan yang lebih daripada habaib yang lain ini. Semuanya habaib, semuanya punya sir sama Allah. Jadi kita nyari barokahnya seluruh habaib, bahkan seluruh soleh dari habaib atau dari para kiai. Cuman Habib Abdullah bin Umar mempunyai keutamaan lebih, yaitu mempunyai sir antara dia sama Allah, dan termasuk golongan wali mustur yang mendapatkan maqam yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kursi. Ayo. Dari kota Bandung sampai Hadramaut juga kota Makkah dan Madinah. Nah, sebagaimana yang telah beliau tulis sendiri dalam buku catatan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. nah, Pada hari Senin tanggal 12 Rajab 1375 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Februari 1956 Masehi, kami berangkat menuju Hadramaut, kemudian ke Haramain Makkah dan Madinah. nah. Al-Habib Abdullah subhanallah, di antara keutamaannya ini, beliau sangat rajin untuk menulis seluruh perihal yang terjadi pada diri beliau sendiri. Dan kalau dikategorikan oleh para ulama, penulisan manaqibnya wali itu yang paling kuat, yang paling istilahnya lebih sangat akurat kalau ditulis oleh pribadinya wali tersebut. Tidak ada tambahan dan tidak ada kurangan. Ya, mereka kenapa? Karena mereka sangat takut sama Allah untuk menulis lebih daripada apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka temui. Jadi kalau ada pujian-pujian para aulia kepada Habibullah di kisah ini, faktanya adalah kurang dari itu. Kalau lebih dari itu tidak mungkin kan Habibullah akan nulis sesuatu yang tidak terjadi. Ayo. Kami berangkat dari kota Bandung dengan mengendarai mobil bersama putra kami Idrus bin Abdullah menuju kota Pasuruan, yaitu ke rumah almarhum Habib Ja'far bin Syaitan Segaf. Para habaib menyambut kedatangan kami. Di antaranya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf, Abahnya Habib Taufik yang ada sekarang. Nah, Al-Habib Ahmad bin Ali Segaf. Beliau adalah mantu dari Habib Ja'far, karena beliau nikah dengan putrinya Habib Ja'far bin Syekh. Ayo. Al-Habib Ahmad bin Ali Segaf dan Al-Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Mereka menjamu kami dengan jamuan yang sangat mulia. Karena mereka para aulia tahu kedudukannya yang lain. La ya'riful wali illa wali, tidak tahu wali kecuali wali. Ya. Kami sholat zuhur di rumah mereka. Nah, kemudian kami berziarah ke makam almarhum Al-Habib Ja'far bin Syaitan Segaf dan Al-Habib Hadi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ziarah berlalu dengan penuh keagungan dengan perantara Sayyid Abdul Qadir bin Husain Segaf. Dari mana kita tahu tuh ziarah berlalu dengan keagungan, dengan waridat yang turun kepada gulubnya mereka, kepada hati-hatinya mereka. Bahkan kalau aulia al-arifin billah ziarah ke makamnya wali yang lain, itu seluruh arwah al-aulia datang kumpul hadir di masyriq dan di maghrib. Makanya katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, alhamdulillah tidak ada satu nabi mursal atau malak mugarrab atau orang wali atau soleh dari umat Nabi Muhammad kecuali sudah hadir semuanya di majelisku.
radhiyallahu anhu wa arda. Ayo. Kami membaca surat Yasin dan tahlil, dan setelah ziarah kami meminta izin kepada mereka semua untuk melanjutkan perjalanan kami. Kemudian kami menuju ke kota Lawang. Kami menuju ke rumah Ammi Ali bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Setelah kami sampai, maka kami dapatkan rumah Ammi Ali penuh dengan para tamu yang datang untuk menyambut kedatangan kami. Kemudian dimulailah pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan setelah selesainya pembacaan Maulid, maka dihidangkan kepada kami aneka ragam makanan dan buah-buahan serta kopi, teh dan lain-lain. Nah, sampai Abdullah saking rajinnya yang beliau nulis, apa yang disuguhkan ditulis. Saya ingin menunjukkan saking rajinnya. Apa tujuannya? Tujuannya hanya untuk kita sebagai anak cucu, sebagai pecintanya beliau, agar bisa ngikutin apa yang beliau kerjakan. Kadang kita dengan keadaan yang sangat lebih mudah daripada beliau. Di zamannya beliau tuh mobil-mobil tidak pakai AC dan lain-lain, keadaan serba sulit. Tapi kekuatan untuk silaturahmi dari satu kota ke kota yang lain, satu kota pergi ke 4-5 rumah, himmahnya, semangatnya lebih kuat daripada keadaan mereka. Ini yang harus kita hidupkan lagi insya Allah di figur-figurnya kita anak muda sekarang. Ayo. Kemudian pada jam 4 kami berangkat ke Malang. Kami menuju ke rumah Al-Habib Asy-Syarif Abdurrahman bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menyambut kami dengan sangat gembira. Kami minum kopi, kemudian kami minta izin dan doa kepada beliau. Kemudian kami berangkat ke kota Lawang ke rumah Ammi Ali bin Muhammad bin Syekh. Kami minta izin dan doa kepada beliau. Kemudian pada jam 6 kami berangkat ke kota Surabaya. Kami menuju rumah Al-Muhib Sa'id bin Salim bin Dahdah. Ini rumahnya salah satu rujukan di Surabaya. Hampir semua habaib, hampir semua masyayikh kalau ke Surabaya rumahnya itu maftuh, dia terbuka untuk semua tamu. Jadi rujukannya habaib ini. Kalau kita ngelihat dari jam perjalanan ya Abdullah, dari mulai pagi sampai malam itu masih belum istirahat ya Abdullah. Betul ya? Kami tiba di Surabaya tepat pada jam 7 malam. Dia menyambut kami dengan sangat gembira. Kemudian kami sholat isya, dan setelah sholat maka dihidangkan kepada kami aneka ragam makanan. Kemudian pada hari Jumat kami diundang makan siang oleh Al-Habib Salim bin Muhammad bin Ali. Nah, ini mertuanya Ami Abdul Qadir bin Abdullah yang selaku besan oleh Habib bin Umar. Ayo. Dan pada hari Sabtu kami, istri serta anak kami Alawi bin Abdullah berangkat berziarah ke Al-Habib Kutub di zamannya Al-Walidul Barakah Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di kota Gresik. Habib Abu Bakar sangat cinta kepada Abdullah, dan Habib Abdullah sangat mengagumkan kepada Abu Bakar. Bahkan Habib Abu Bakar Gresik sangat heran kalau ada majelis di Jawa Timur, majelis besar, Habib Abdullah tidak hadir. Kenapa Habib Abdullah bin Umar baru tidak hadir? Itu satu tanda tanya. Karena keadaannya, keberadaannya beliau itu mengangkat apa yang diajarkan oleh dia majelis tersebut ini. Makanya katanya Habib Alwi bin Syekh Alwi bin Ali bin Alwi bin Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi Solo, beliau mengatakan Habib Abdullah punya hal daripada halnya As-Salaful Alawiyin. Kalau seandainya dibagi untuk seluruh wali di Indonesia cukup. Radhiyallahu anhu wa arda. Kami duduk di rumah beliau. Kemudian kami meminta izin dan doa Al-Fatihah. Kemudian kami dan istri berangkat menuju ke Kuba, makam Al-Habib Alawi bin Hashim As-Segaf Gresik. Kami membaca surat Yasin dan tahlil. Nah, termasuk orang pertama yang dimakamkan di makaman tersebut, turba tersebut ya. Kemudian kami berangkat ke Surabaya. Kami menuju ke rumah Sa'id bin Salim bin Dahdah. Kemudian pada malam minggu kami dan anak kami Thaha diundang makan malam oleh Sayyid Abdurrahman bin Alwi Al-Dufli, yaitu biasanya beliau dari anaknya beliau namanya Thaha bin Abdullah, dari mertuanya Mitaha Surabaya. Kemudian pada malam Rabu tanggal 15 Rajab 1375 Hijriah kami menghadiri acara hataman kitab Sahih Bukhari di rumah Habib Allamah Al-Walid Abdul Qadir bin Hud As-Segaf yang dihadiri oleh ratusan orang dari para habaib dan muhibbin. Acara khataman tersebut berlalu dengan penuh kesempurnaan dan dibacakan qasidah-qasidah. Kemudian setelah selesainya acara, maka Al-Habib Al-Fadhil
Al-Wali Al-Barakah Ahmad bin Ghalib Al-Hamid membaca Al-Fatihah sebagai penutup acara tersebut. Kemudian Al-Habib Ahmad memberi kabar kepada para hadirin tentang keberangkatan kami ke Hadramaut, Makkah dan Madinah. Beliau memintakan doa kepada para hadirin untuk keselamatan dan kemudahan dalam perjalanan serta panjang umur untuk kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dan para hadirin. Kemudian pada hari Kamis pagi tanggal 17 Rajab 1375 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Februari 1956 Masehi, kami dan para hadirin diundang oleh Sayyid Muhsin bin Syekh bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar untuk beristirahat di rumahnya dan dihidangkan pula aneka ragam makanan. Kemudian pada hari Sabtu pagi pukul 6 kami sampai di kota Jakarta. Kami dan istri dijemput oleh Sayyid Muhsin bin Syekh dengan mobil. Kami menuju ke rumah Al-Habib Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau langsung memeluk kami dan sangat bergembira dengan kedatangan kami. Sebelum kami duduk, beliau melepas kopiah terlebih dahulu, kemudian dipakaikan. Perlu dipahami di sini, kadang ba'dul auliya wal arifin billah melepas kopiah dan lain-lain itu dengan isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Bukan karena keinginannya dia sendiri, tapi isyarat dari Nabi Muhammad, sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad waktu minta ijazah sanad muttasil kepada Muhammad bin Alawi sahib Syubaikah di Mekah. Habib Muhammad bin Alawi mengatakan Anda bisa ngasih ilbas baju kecuali dapat isyarat Nabi Muhammad SAW. Begitu Habib Alawi, Muhammad bin Alawi ini ziarah ke Rasulullah di Madinah. Di tengah-tengah ziarah datang warid yang sangat azim, sehingga keluar seperti kayak keadaan sangat besar, keluar keringat semua dari Habib Muhammad bin Alawi. Dilepas bajunya, dipanjang wajahnya syarif. Sekarang seseraya mengatakan detik ini Rasulullah merintahkan ngasih jubah ini kepada Habib Abdullah Haddad. Di detik ini Rasulullah merintahkan aku untuk ngasihkan jubah ini kepada Habib Abdullah Haddad. Tidak sampai satu minggu itu Habib Muhammad bin Alawi meninggal tanpa makamnya Habib Abdullah Haddad. Begitu juga kedatangan Habib Abdullah bin Umar kepada Habib Ali Kuitan. Habib Ali Kuitan tidak buka baju dengan maunya dia sendiri, tapi ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Ayo. Sebelum kami duduk, beliau melepas kopiah terlebih dahulu, kemudian dipakaikan dan dihadiahkan kepada kami. Kemudian beliau melepas jubah beliau dan dipakaikan kepada kami. Kami benar-benar gembira dengan hadiah-hadiah dari beliau. Kemudian kami berziarah, sama seperti ceritanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas. Waktu beliau Habib Ahmad bin Hasan ini ziarah ke Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, ziarah ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas, izin mau kamar mandi, mau masuk kamar mandi tidak dapat sandal kecuali sandalnya Habib Hasan bin Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas. Kemudian Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr masuk kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi pakai sandalnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas. Setelah keluar dari kamar mandi, minta maaf ya Habib Ahmad, alafu minnak, anak tidak mau kamar mandi dan dapat sandal kecuali sandalnya teman pakai. Katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas, langsung diambil itu sandal, dicium. Katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas, wallahi sandal sudah diinjak Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, tidak pantas dipakai lagi oleh Ahmad bin Hasan Al-Tas, tapi harus ditaruh, dikasih ditutup sama syalnya beliau, ditaruh di dalam kotak. Setiap kali ada bulan-bulan mulia dicium, dikeluarkan cuma dicium. Ayo. Kemudian kami berziarah ke rumah Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Aidus. Kami beristirahat di rumah beliau. Kami sholat maghrib di rumah beliau. Kemudian kami kembali ke rumah Al-Habib Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kami makan malam dan bermalam di rumah beliau. Kemudian pada hari Minggu pagi tanggal 15 Rajab 1375 Hijriah, kami menghadiri majlis pengajian di rumah beliau seperti biasanya. Para hadirin sangat banyak, sekitar 3.000 atau lebih. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sama Allah SWT dikasih fatah dakwanya Allah Ta'ala dengan badannya beliau, muter ke seluruh negara, hampir seluruh Indonesia beliau masukin. Dan khutbahnya tidak banyak beliau, kalau ceramah pendek singkat. Cuma subhanallah yang ta'athar
terpengaruh dengan khutbahnya beliau banyak. Bahkan beliau kalau sudah akhir majelis mentalkin la ilaha illallah, sekian puluh orang kafir masuk Islam karena pengaruhnya talqinnya beliau. Ya. Bahkan yang hadir di majelisnya beliau bukan hanya satu muslim ini, hatta orang Cina, orang Holanda di zaman dulu Belanda hadir di majelis beliau karena akhlaknya beliau sangat mulia ini. Ya. Al-Habib Ali memberikan ceramah dan hampir seluruh hadirin menangis. Dan waktu itu juga bertepatan dengan hadirnya Al-Walid Husain bin Umar Maula Allama dan Al-Walid Al-Allama Al-Barakah Ali bin Husain Al-Attas dan para habaib yang lain. Acara tersebut ditutup dengan pembacaan Al-Fatihah yang dipimpin oleh Al-Habib Allama Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian pada pukul 12 kami diundang oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Idrus di Matraman. Dan kami sholat zuhur di rumahnya. Kemudian dihidangkan aneka ragam makanan kepada kami. Kemudian kami kembali ke rumah Al-Habib Al-Allama Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi untuk meminta izin dan doa kepada beliau. Kemudian kami berangkat dan bermalam di pelabuhan pada malam Senin. Dan pada hari Senin pagi Sayyid Muhsin bin Syekh dan juga anak kami Abdul Ghazir bin Abdullah datang kepada kami. Kemudian pada jam 2 orang-orang Jakarta yang akan bepergian naik kapal. Di antara mereka adalah Al-Habib Al-Fadil Salim bin Abdurrahman Al-Kaf dari Tegal dan Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Kemudian kapal tersebut berangkat dari Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Rajab 1375 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Februari 1956 Masehi menuju Singapura. Pada tanggal 19 Rajab yang bertepatan dengan 29 Februari 1956 Masehi hari Rabu jam 2 kami sampai di Singapura. Dan pada hari Jumat Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Al-Junaid datang membawa surat izin keluar dari kapal untuk kami agar dapat masuk ke kota Singapura. Akhirnya kami keluar bersama dia dan dia menyambut kami dengan sambutan yang sangat mulia. Kami keluar ke arah Johor. Kemudian dia berkata kepada kami, apakah antum mau berangkat ke tempat Al-Habib Muhammad bin Salim bin dan Al-Habib Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas? Maka kami menjawab, ma'at ahsan minnu. Karena bagi al-qulub thalihin, bagi hati-hatinya awliya Allah, orang soleh itu tidak ada yang senang kecuali ziarah orang wali. Mereka paling sumpah disuruh ziarah pejabat. Lain dengan keadaannya kita sekarang. Kalau mereka qulubul arifin billah itu paling senang, paling afdal bagi mereka. Kenapa? Sekali pandangannya arif billah bisa nambah amal ibadahnya mereka puluhan tahun. Kita kadang sholat, puasa, butuh ikhlas, butuh khusyuk, butuh begini. Dengan pandangannya mereka sekali itu bisa menyampaikan kita kepada banggong ahwal yang kita tidak sampai dengan amalannya kita ini. Makanya katanya Syekh Bakar bin Salim, kalau ada orang badui masih kencing di bajunya, ini saya akan sampaikan ke Allah dengan satu kali pandanganku. Radhiyallahu anhu. Ya. Artinya tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya. Kemudian Sayyid Abdullah Al-Junaid menelpon Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Attas menanyakan apakah mereka berada di rumah dan memberitahukan bahwa Ammi Abdullah bin Umar datang dari Jawa akan berangkat ke Hadramaut dan sekarang ingin singgah ke rumah mereka. Maka Al-Habib Muhammad menjawab, selamat datang Habib Abdullah bin Umar. Ini beliau adalah muftinya Johor, bahkan bisa dikatakan muftinya Syarqul Asia, mufti Indonesia, Malaysia, Johor, semuanya betul beliau ini. Betul ya? Selamat datang Habib Abdullah bin Umar. Dan di tempat kita juga terdapat Al-Habib Al-Walid Alawi bin Tahir Al-Haddad. Alawi bin Tahir Al-Haddad, ya. Mereka sangat bangga dengan kedatangan kami. Dan tatkala kami datang, mereka semua berdiri menyambut kedatangan kami. Karena qiyam untuk orang yang mulia termasuk salah satu anjuran syariat. Anjuran syariat kita, kalau kita orang tua kita datang, kita berdiri. Kelihatan orang yang lebih alim datang, berdiri. Kelihatan orang ahli Quran datang, berdiri. Itu semua adalah salah satu anjuran syariat. Dan ini anjuran sudah biasa, lumrah dikerjakan oleh as-salafuna di Hadramaut. Jadi mereka saling paham di antara mereka sendiri. Ya. Dan tatkala kami datang, mereka semua berdiri menyambut kedatangan kami. Yang berdiri ini Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, ini muftinya Johor. Ya. Al-Habib Al-Walid Alawi bin Tahir Al-Haddad juga berdiri seraya berkata,
ahlan wa sahlan bil Habib Abdullah bin Umar. Artinya selamat datang wahai Abdullah bin Umar. Dan Al-Habib Al-Walid Alawi bin Tahir Al-Haddad meminta kami untuk berziarah ke rumah beliau di Johor. Akan tetapi karena waktu yang sangat singkat, maka kami tidak dapat berziarah dan kami katakan kepada Al-Habib Alawi, yaum ittafaqna bikum huna alhamdulillah min alamatis sa'adah. Jadi kumpulnya anak dengan antum di waktu ini merupakan tanda keberhasilan dunia akhirat. Mandangnya arifin billah itu begitu. Jadi kita apa yang kita banggakan dari kita bangga telah mandang orang-orang soleh itu terobos. Tidak ada yang kita banggakan dari amalan sholatnya kita, wala puasanya kita, wala zikirnya kita, semuanya madkhulah. Artinya madkhulah tidak selamat dari riya, ujub dan lain-lain. Tapi kalau mandang arifin billah ini yang fa'. Pandangannya arif billah yang fa'. Ayo. Thumma talabna minhu al-ijazah wa ad-du'a wal Fatihah wa Nah ini dianjurkan begitu kalau kita ziarah orang wali, orang soleh, kita minta tertibul Fatihah, minta ijazah, minta talqin, minta sanad ke beliau. Aqal mayakun kita baca Fatihah ke beliau agar apa? Agar nyampe sanadnya ke Rasulullah. Katanya Habib Abdullah Haddad, alhamdulillah adraktu Ahmad bin Muhammad sahib Syekh Al-Habsyi. Dan aku baca ke dia surat Al-Fatihah. Katanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, alhamdulillah adraktu Abdullah bin Al-Haddad wa ana saghir wa qara'tu indu Al-Fatihah. Aku alhamdulillah nututi bisa mandang Abdullah Al-Haddad dan aku baca kepada beliau surat Al-Fatihah. Thumma talabna minhu al-ijazah wa ad-du'a wal Fatihah wa ajazana nahnu bi khusus fi ayah la ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Artinya hari bertemunya kami dengan antum di tempat ini, alhamdulillah termasuk tanda keberhasilan dunia akhirat. Kemudian kami minta ijazah dan doa serta Al-Fatihah. Kemudian beliau memberi ijazah kepada kami secara khusus untuk membaca ayat ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dibaca tanpa jumlah tertentu. Kemudian setelahnya membaca ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, qultu bi wa man ma'i, ya latif, ya khabir. Wala siyama zikir ini kalau kita baca kita mau bepergian. Lah karena bepergian itu keadaannya takut ada Rasulullah ya, ketabrakan dan lain-lain. Jadi ini sangat mujarrab zikir ini dibaca untuk bisa pergi pulang selamat. Apalagi perjalanan jauh. Ayo. Kemudian beliau mendoakan kami dengan doa yang sangat sempurna, Masya Allah. Kemudian kami singgah ke rumah Ami Abdullah bin Abdul Qadir Al-Haddad kurang lebih 1 jam. Kemudian kami minta izin dan berangkat ziarah ke rumah Sayyid Ali bin Salim bin Hafid. Kami makan malam di rumah Ali bin Salim bin Hafid ada hubungannya sama Habib Abdullah masih ponakan misan. Karena Habib Salim bin Hafid jadnya Habib Umar nikah dengan saudarinya Habib Abdullah bin Umar, namanya Hubabah Alwiyah binti Umar, dan lahir 2 anak namanya Abdullah dan Abdul Qadir. Wal Habib Salim bin Hafid ini dilahirkan di kota Bondowoso, meninggal di kota Mishtah. Habib Abdullah bin Umar lahir di kota Mishtah dan meninggal di kota Balung. Tahun wafatnya mereka Habib Salim bin Hafid dengan Habib Abdullah bin Umar sama, yaitu 1378. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab Qadha Darim nulis tanggal wafatnya mereka berdua yang sama sesuai dengan firman-Nya Allah, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ini alamat wasaf-wasafnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu memang Habib Abdullah meninggal di hari terakhir di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang meninggal di hari terakhir di bulan Ramadan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang meninggal di hari terakhir di bulan Ramadan maka wajib bagi dia untuk masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Sebagaimana ditulis oleh Ami Abdul Qadir bin Abdullah dalam catatannya buku Habib Abdullah bin Umar, di hari wafatnya Habib Abdullah bin Umar, Habib Salim Al-Attas dari kota Tanggul datang ke anak-anaknya Habib Abdullah bin Umar seraya berkata, tadi malam aku mimpi ngelihat berjumpa Rasulullah di samping Habib Abdullah bin Umar mau meninggal. Waktu sakaratul maut ditungguin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Saleh Tanggul hari kedua Syawal juga datang ke keluarga Habib Abdullah bin Umar seraya berkata, Ama al-barihah, tadi malam aku mimpi Abdullah bin Umar, dia datang di wat-watan di rumahku seperti biasa kan mu'tad. Ayo.
Bahkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf tahun 1375 beliau datang sama Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ziarah makamnya Habib Abdullah bin Umar. Karena Habib Saleh Tanggul ini levelnya kalau usia segi umur di bawahnya Habib Abdullah bin Umar jauh. Cuman Habib Abdullah bin Umar sangat mengagungkan sama kaum ini karena sudah tahu. Maka di antara mereka sendiri, Habib Abdullah Saleh bin Muhsin Al-Hamid sangat perhatian untuk ziarah makamnya Habib Abdullah bin Umar setelah wafatnya. Padahal mereka sudah mengakumnya makam Qutbiyah Habib Saleh Muhsin Al-Hamid. Ya. Kemudian kami minta izin dan berangkat ke ziarah ke rumah Sayyid Ali bin Salim bin Habib. Kami makan malam di rumahnya, kemudian kami kembali ke rumah Sayyid Muhammad bin Salim bin Habib untuk beristirahat di rumahnya. Sayyid Ali bin Salim bin Habib mempunyai mobil yang disiapkan untuk melayani kami, dan kami tinggal selama 4 hari di sana. Katanya Habib Muhammad bin Abdul Haddad, di antara zakatnya orang yang punya mobil ngajak orang yang tidak punya mobil. Kalau tidak punya mobil butuh dibantu, itu zakatnya orang yang punya mobil. Ayo. Apalagi kalau punya mobil disiapkan untuk khidmatus sholihin. Dia di alam dunia seakan-akan dia memberi jasa, padahal tidak ada apa-apanya. Ada namanya di Jeddah, namanya Syekh Saleh Bash itu akhirnya berjuang di Jeddah, orang kaya besar. Khidmah kepada Habib Qadir bin Ahmad As-Saqqaf Jeddah. Sampai Habib Qadir diberikan rumah satu di Jeddah yang ditempatin sekarang itu. Itu suatu hari anaknya sakit, anaknya Habib Saleh Syekh Saleh ini sakit. Didoakan Habib Qadir As-Saqqaf sampai terakhir meninggal dimakamkan. Setelah berapa hari meninggal dimakamkan, itu anaknya datang dalam mimpinya ke abahnya. Abahnya tanya, mau kemana wahai anakku? Anak mau ke villa ya abah. Villa yang mana? Yang Mekah apa yang Taif? Enggak lah Mekah wala Taif. Cuman Habib Qadir bin Ahmad As-Saqqaf sudah belikan villa untuk aku di surganya Allah di Firdausul A'la. Akhirnya apa? Nangis itu apa? Bangun berdiri dari mimpinya nangis. Pagi-pagi langsung datang ke rumah Habib Qadir As-Saqqaf menjelaskan, ya tadi malam Habib Qadir ada di mimpi begini. Apa kata Habib Qadir? Ente khidmah ke anak di dunia, anak yang akan ngurusin urusannya ente di akhirat nanti. Bahkan ada temannya Habib Qadir As-Saqqaf yang sama selevel dengan Habib Qadir As-Saqqaf, namanya Habib Qadir Basalamah. 3 orang lahir di satu hari yang sama, dibawa sama abahnya mereka semuanya kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Sewun. Waktu itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi datang halnya Syekh Jailani. 3-3nya dinamakan Abdul Qadir semuanya. Abdul Qadir Al-Faqih, Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, Abdul Qadir Basalamah. Abdul Qadir Basalamah ini Habib Qadir As-Saqqaf kalau datang ke Madinah ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Basalamah ini duduk 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Pernah suatu hari Habib Qadir istrinya Syekh Abdul Qadir Basalamah bilang ke Abdul Qadir As-Saqqaf, ya Abdul Qadir, Allah tolong jagakan anaknya anak Khalid. Apa kata Habib Qadir As-Saqqaf? Wallahi Khalid itu di kantong jubahnya ada di hari kiamat nanti. Di kantong jubahnya Habib Qadir macam baca Habib Qadir dikasih sama Allah makam tinggi beliau. Ayo. Sayyid Ali bin Salim bin Habib mempunyai mobil yang disiapkan untuk melayani kami, dan kami tinggal bersama selama 4 hari di Singapura, di rumahnya dan di rumah Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Al-Binin. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Dakwah dari satu dakwah dari Abdullah bin Umar cukup dari seluruh harganya mobilnya itu siapkan oleh Abdullah bin Umar. Dan satu dakwah yang beliau dapat dari Abdullah bin Umar tidak bisa sebanding dengan harga seluruh mobil yang disiapkan oleh Abdullah bin Umar untuk khidmat ke beliau. Radhiyallahu anhu wa ardhahum. Hani'an lahu. Kemudian kami berangkat ke Hadramut, kemudian ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami. Amin ya rabbal alamin. Bahkan itu insyaallah nanti rehlah selanjutnya itu rehlahnya Abdullah bin Umar ke Hadramut. Berjumpa dengan sahabat, apa yang dikerjakan di sana semuanya kif, terhib, sambutan ulama Hadramut bin Kamil kepada Abdullah bin Umar, dan sambutan ulama Al-Haramain Syarifain di antaranya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Malki Mufti Al-Haramain kepada Abdullah bin Umar. Di antara ulama Al-Madinah juga Syekh Hamid kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu